dan selamat datang di podcast Velibit. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang konsep Society 5.0 dan revolusi industri 4.0 yang saat ini menjadi fondasi dalam hubungan manusia dan teknologi. Sebelumnya, saya Feliciana Fidelia akan memandu pembicaraan kali ini. Namun, saya tidak sendiri nih, saya akan ditemani oleh bintang tamu hebat ini, yaitu Mbak Mutiah Nur Sabrina. Halo Mbak Mutiah. Halo Mbak Felis, Halo, apa kabar nih Mbak Mutiah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin saat ini Mbak Mutiah lagi ada kesibukan apa nih? Ya, jadi kesibukan saya yaitu kuliah, di mana saya sedang mempelajari tentang teknologi dan revolusi industri. Berarti Mbak Mutiah saat ini sedang belajar tentang teknologi dan revolusi industri. Oke. Nah, langsung saja kita mulai Mbak Mutiah. Kita akan membahas tentang Society 5.0 terlebih dahulu. Oke. Bahwa Society 5.0 ini menggambarkan visi masyarakat yang terintegrasi dengan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan digitalisasi menyeluruh. Menurut Mbak Mutiah nih, bagaimana Anda melihat peran teknologi dalam membentuk Society 5.0 ini? Ya, jadi teknologi ini memainkan peran sentral dalam mewujudkan Society 5.0. Jadi dengan integrasi teknologi yang mendalam, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan terhubung secara global. Sehingga teknologi ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat transformasi sosial. Baik, bahwa teknologi memegang peran sentral dalam mencapai Society 5.0 dan dapat memungkinkan penciptaan lingkungannya efisien, berkelanjutan, dan terhubung secara global. Nah, dengan integrasi teknologi yang mendalam, kita dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat transformasi sosial. Nah, sekarang mari kita beralih ke revolusi industri 4.0 terlebih dahulu ya Mbak Muti, bahwa revolusi industri 4.0 ini menandai era transformasi digital dalam dunia industri, di mana teknologi seperti AI, robotika, dan Big Data menjadi pendorong utama dalam proses manufaktur dan produksi. Nah, bagaimana revolusi industri 4.0 ini memegang hubungan antara manusia dan teknologi? Bagaimana Mbak Mutia? Ya, jadi revolusi industri 4.0 ini membawa perubahan fundamental dalam cara bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan teknologi. Jadi manusia dan mesin itu semakin bersatu dalam lingkungan kerja sehingga menciptakan efisiensi, produktivitas, dan inovasi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Oke, baik. Bahwa kita akan lanjut membahas tentang isu mengenai bagaimana perkembangan teknologi memengaruhi pola hubungan sosial antar manusia dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang menjadi yang dipikirkan Mbak Muti mengenai hal tersebut? Ya, jadi salah satu isu utama yang muncul yaitu tentang bagaimana teknologi digital itu telah mengubah cara kita berinteraksi satu sama lain secara sosial. Jadi dengan semakin meningkatnya penggunaan media sosial dan platform komunikasi digital, ya, interaksi sosial kita ini menjadi lebih sering terjadi melalui layar daripada tatap muka ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Nah, ini mempengaruhi dinamika hubungan kita, baik dalam konteks keluarga, teman, maupun yang lainnya. Nah, penggunaan media sosial ini juga dapat menciptakan isolasi sosial karena lebih mudah untuk terlibat dalam interaksi yang dangkal daripada membangun hubungan yang mendalam secara pribadi. Ya, itu benar sekali Mbak Mutia. Selain itu, bagaimana sih teknologi memengaruhi interaksi kita dalam lingkungan sekitar? Bagaimana itu Mbak Mutia? Ya, jadi teknologi itu juga memainkan peran penting ya dalam bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Misalnya dengan perkembangan IoT dan sensor-sensor cerdas, itu kita dapat memantau dan mengelola sumber daya seperti energi dan air dengan lebih efisien. Nah, namun ada juga kekhawatiran tentang dampak lingkungan dari produksi dan penggunaan teknologi ini.
seperti peningkatan limbah elektronik dan konsumsi energi. Nah, hal itu tentu saja menjadi isu-isu seperti privasi data, keamanan siber, dan ketidaksetaraan akses juga menjadi perhatian penting dalam konteks ini. Seperti itu, Mbak Muti. Iya, betul sekali Mbak Feli. Jadi tantangan tersebut itu membutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi itu berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Nah, itu sangatlah penting bagi kita untuk memperhatikan dan memahami isu-isu ini saat kita terus maju dalam era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Nah, sekarang kita akan mengulik lebih lanjut mengenai konsep society 5.0 dan bagaimana integrasi teknologi mempengaruhi kehidupan berkelanjutan. Nah, sebelum lanjut ini, apa yang dipikirkan oleh Mbak Muti mengenai Society 5.0 ini? Bagaimana, Mbak Muti? Ya, jadi Society 5.0 ini adalah konsep yang menggabungkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, IoT, dan Big Data dengan fokus pada kesejahteraan manusia. Nah, ini berarti kita menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup kita, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan. Nah, benar sekali Mbak Muti, bahwa Society 5.0 ini menjanjikan banyak potensi positif, namun seperti semua perkembangan teknologi, ada dampak positif dan negatifnya yang perlu kita pertimbangkan. Apa saja dampak positif yang dapat kita harapkan dari Society 5.0 ini? Ya, jadi salah satu dampak positifnya yaitu peningkatan efisiensi dalam berbagai sektor ya. Teknologi ini seperti otomatisasi dan analisis data itu dapat membantu kita mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi pemborosan. Nah, selain itu, Society 5.0 juga membuka pintu untuk inovasi dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan, sehingga memungkinkan akses yang lebih luas dan terjangkau bagi masyarakat. Nah, itu pasti sangat menarik sekali ya Mbak Muti. Tentu saja ada dampak negatif yang perlu kita pertimbangkan. Apa saja dampak negatif yang mungkin timbul dari Society 5.0 ini? Oke, jadi salah satu dampak negatif yang perlu diperhatikan yaitu ketidaksetaraan akses terhadap teknologi. Jadi meskipun Society 5.0 ini menawarkan potensi untuk inklusi sosial, namun ada juga resiko bahwa orang-orang yang tidak memiliki akses atau keterampilan dalam menggunakan teknologi ini akan semakin terpinggirkan. Jadi selain itu ada juga kekhawatiran tentang privasi data dan keamanan cyber. Jadi dengan semakin intensifnya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya seperti privasi data memang menjadi isu yang semakin penting dalam era digital ini. Nah, bagaimana menurut Mbak Mutia kita bisa menangani dampak negatif ini sambil tetap memanfaatkan potensi positif dari Society 5.0 ini? Bagaimana Mbak Muti? 5.0 ini. Ya, jadi salah satu langkah penting yaitu memastikan akses yang adil terhadap teknologi bagi semua orang. Nah, hal ini tuh dapat dilakukan melalui program pelatihan dan pendidikan yang mendukung literasi digital bagi semua lapisan masyarakat. Nah, selain itu juga regulasi yang kuat itu diperlukan untuk melindungi privasi data dan keamanan cyber sambil tetap memberikan ruang bagi inovasi dan perkembangan teknologi. Oke, oke seperti itu ya Mbak Muti. Nah, oke Mbak Muti, kita sudah cukup lama berbincang-bincang mengenai topik ini Mbak Muti. Terima kasih banyak atas waktunya dan wawasan yang berharga. Nah, diskusi kita hari ini sungguh menggali kedalaman tentang bagaimana Society 5.0 dan revolusi industri 4.0 dapat membentuk masa depan kita. Saya Feliciana Fidelia, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Mbak Mutia. Iya, sama-sama Mbak Felis.